Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ananda sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas unsur kebahasaan teks LHO bagian kedua yang merupakan lanjutan dari tayangan unsur kebahasaan teks LHO bagian pertama yang lalu. Kompetensi dasar 3.2 menentukan struktur dan unsur kebahasaan teks LHO. Dengan tujuan pembelajaran, Ananda nanti mampu memahami unsur kebahasaan teks LHO dan menerapkannya dalam penulisan teks LHO nantinya. Adapun unsur kebahasaan yang akan dibahas pada bagian kedua ini adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi, konjungsi, kalimat simpleks dan kompleks, dan yang terakhir bersifat impersonal. Pembahasan unsur kebahasaan teks LHO yang pertama adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi merupakan kalimat yang berisi pengertian atau makna dari sebuah objek yang diamati, dan biasanya ditandai dengan kopula atau verba definitif seperti kata adalah, merupakan, dan ialah. Contoh kalimatnya, masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas. Kopula penanda yang digunakan pada kalimat definisi ini adalah kata adalah. Kemudian yang kedua, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi berisi penggambaran bentuk objek yang diamati. Contohnya, pertama, kebanyakan rumah nelayan masih berstruktur kayu dan semi permanen. Berarti menggambarkan rumah nelayan berstruktur kayu dan semi permanen. Kemudian yang kedua, di lingkungan tersebut biasanya juga belum terdapat sarana mandi, cuci, dan kakus. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang kedua, penggunaan konjungsi atau kata hubung. Berdasarkan fungsinya, kata hubung terbagi dua. Yang pertama, kata hubung atau konjungsi intrakalimat, dan yang kedua, konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang menghubungkan satuan-satuan kata dengan kata, klausa dengan klausa, dan frasa dengan frasa. Konjungsi intrakalimat dibagi menjadi dua, yaitu konjungsi koordinatif dan subordinatif. Koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan antara dua klausa dan beberapa klausa lain tetapi memiliki sintaksis yang sama atau setara, dan biasanya kalau pada kalimat majemuk disebut kalimat majemuk setara. Di antaranya kata dan, tetapi, atau melainkan, dan seterusnya. Kemudian konjungsi subordinatif, konjungsi yang menghubungkan antara dua klausa atau beberapa klausa lain tetapi memiliki sintaksis yang tidak sama, berarti tidak setara. Kalau pada kalimat majemuk disebut kalimat majemuk bertingkat atau tidak setara. Contohnya kata ketika, jika, seandainya, agar, dan sebagainya. Kemudian jenis konjungsi berdasarkan fungsi yang kedua adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya dengan ditandai diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Contoh konjungsinya adalah kata biarpun demikian, kemudian, sebaliknya, malahan, akan tetapi, namun, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Jadi konjungsi yang digunakan di sini adalah kata tetapi, yang berarti konjungsi koordinatif. Kemudian unsur kebahasaan teks LHO yang ketiga adalah kalimat simpleks dan kompleks. Sebelum kita membahas kedua kalimat tersebut, kita harus mengetahui dulu apa saja unsur pembangun kalimat. Sebuah kalimat dibangun oleh unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, atau yang sering disebut pola SPOK PEL.
Berikut penjelasannya. Subjek memiliki ciri-ciri. Yang pertama menggunakan kata tanya apa dan siapa, yang berarti subjeknya bisa orang ataupun benda dan juga bisa dalam bentuk peristiwa. Kemudian disertai kata itu, didahului kata bahwa, selanjutnya mempunyai keterangan pewatas yang, tidak didahului preposisi atau kata depan. Berarti sebuah kalimat atau sebuah subjek dalam kalimat tidak boleh diawali atau didahului kata dari, dalam, di, kepada, dan pada. Kemudian berupa nomina atau frasa nomina, dan yang terakhir ciri-cirinya berupa verba atau adjektiva. Unsur yang kedua adalah predikat dengan ciri-ciri disertai kata adalah, ialah, atau merupakan. Kemudian dapat diingkarkan, dapat diwujudkan dengan kata tidak, dipakai untuk predikat yang berupa verba atau adjektiva, dan kata bukan untuk penanda predikat yang berupa nomina. Dapat disertai kata-kata aspek dan modalitas. Itu ciri-ciri yang ketiga. Contohnya kata sudah, akan, telah, dan sebagainya. Unsur kalimat yang ketiga, objek, dengan ciri-ciri berada langsung di belakang predikat. Kemudian dapat menjadi subjek kalimat pasif. Dan yang ketiga, tidak didahului preposisi. Unsur kalimat yang keempat, pelengkap. Pelengkap merupakan unsur kalimat yang kehadirannya bersifat wajib. Namun, pelengkap tidak dapat dijadikan subjek pada kalimat pasif seperti objek. Pelengkap terbagi dua, yaitu pelengkap untuk predikat dan pelengkap untuk objek. Contoh kalimatnya, usulan itu merupakan saran belaka. Subjeknya adalah kata usulan itu, merupakan adalah predikat, saran belaka adalah pelengkap. Berarti saran belaka itu merupakan pelengkap dari predikat merupakan. Kemudian unsur yang kelima ada keterangan. Keterangan bersifat memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, dan sebagainya dengan ciri-ciri, bukan unsur utama, dan tidak terikat posisi. Berarti bisa diletakkan di mana saja, bisa di awal kalimat, di akhir kalimat, di tengah-tengah kalimat. Berikut jenis-jenis keterangan. Bisa Anda lihat dalam tabel ini. Ada keterangan waktu, tempat, alat, cara, modalitas, aspek, sebab, akibat, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas kalimat simpleks dan kompleks. Apa itu kalimat simpleks? Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan satu verba utama atau sering disebut dengan kalimat tunggal. Berarti kalimat simpleks hanya satu predikat atau tunggal ya. Contohnya, Museum Aditya Warman adalah museum budaya Provinsi Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum Aditya Warman merupakan subjek. Kemudian adalah merupakan predikat. Kemudian Museum Budaya Provinsi Sumatera Barat adalah bagian pelengkap. Pelengkap dari predikat adalah. Kemudian terletak di Kota Padang adalah keterangan waktu. Berarti kalimat ini hanya ada satu predikat atau kalimat tunggal atau simpleks. Kemudian kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau disebut juga kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas lebih dari satu aksi, peristiwa, atau keadaan sehingga mempunyai lebih dari satu aksi dan mempunyai lebih dari satu verba utama dalam lebih dari satu struktur. Berarti kalimat kompleks atau kalimat majemuk ini terdiri atas lebih dari satu predikat
Namanya saja kalimat majemuk kan, berarti artinya banyak, lebih dari satu. Struktur yang satu dan struktur yang lain biasanya dihubungkan oleh konjungsi. Nah, ini kaitannya dengan konjungsi yang tadi. Konjungsi ini bisa menghubungkan antar klausa dengan klausa atau kalimat dengan kalimat. Akan tetapi sering pula hubungan itu hanya ditunjukkan oleh tanda yang lainnya. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat kompleks parataktik dan kalimat kompleks hipotaktik. Kalimat kompleks parataktik adalah kalimat majemuk setara dengan menggunakan konjungsi koordinatif. Kalimat kompleks terdiri atas dua struktur atau lebih yang dinyatakan dengan hubungan yang sejajar dengan makna. Contoh konjungsinya seperti tadi, ada kata dan, tetapi, atau, dan sebagainya. Contoh kalimatnya, kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan, masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Nah, Anda bisa memperhatikan kata yang dibolkan, kata dan, berarti ini konjungsi yang menghubungkan antara dua klausa atau dua kalimat, sehingga disebut kalimat majemuk setara. Bila dipisahkan kedua klausa itu, dia bisa berdiri sendiri. Contohnya, kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan, masih belum tertata dengan baik. Dan kalimat yang satu lagi, kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan, masih belum tertata dan terkesan kumuh. Jadi kalimat kompleks parataktik ini bila dipisahkan, dia bisa berdiri sendiri, bisa menjadi satu kalimat sendiri-sendiri. Kemudian kalimat yang kedua, kalimat kompleks hipotaktik atau disebut kalimat majemuk bertingkat dan biasanya menggunakan konjungsi subordinatif. Kalimat kompleks hipotaktik adalah kalimat yang dinyatakan dengan hubungan konjungsi yang tidak sejajar dengan makna. Konjungsi ini yang digunakan dalam kalimat kompleks hipotaktik adalah kata apabila, jika, karena, ketika, jadi, selain itu, atau yang disebut dengan konjungsi subordinatif. Contoh kalimatnya, selain itu, risiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras. Jadi konjungsi yang digunakan adalah kata selain itu. Contoh yang kedua, tidak semua pesanan dapat dipenuhi karena tenaga pengrajin sedikit. Konjungsi penanda kalimat majemuk bertingkat tersebut adalah kata karena atau konjungsi subordinatif. Kalimat majemuk bertingkat ini tidak bisa berdiri sendiri karena kedua makna dari kalimat tersebut saling berkait. Dan jika satu kalimat dipisahkan, maka maknanya tidak akan lengkap. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah.